Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Putri dengan NIM 2130103038. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penilaian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Poin A yaitu pengertian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian peserta kerja adalah tahapan di mana perubahan mengatur atau menilai pencapaian kerja karyawan. Biasanya penilaian prestasi kerja selalu disertai dengan sistem kebijakan terkait perkembangan karir atau karyawan. Prestasi kerja merupakan salah satu target yang dikejar oleh pegawai di dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam upaya mencapai pencapaian kerja yang berkualitas. Sangat penting bagi pegawai untuk memulaikan dengan membangun kebiasaan yang baik dalam pemerintahan kinerja yang mengunggul sebagai pelayanan negara yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Karyawan merupakan sumber manusia yang memiliki definisi fisik dan mental yang selalu diperlukan dan menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah negeri sipil. Yang sering mengalami kesulitan pada saat membuat surat keputusan penilaian sebagai syarat untuk meningkatkan pangkat, posisi, atau mutasi mereka. Namun, perhatian terhadap pemerintahan PSN masih belum memadai dalam hal peningkatan kinerja pegawai hasil yang lebih baik. Penilaian peserta kerja adalah suatu sistem yang dipakai untuk mengevaluasi apakah seorang pegawai telah menjalankan tugasnya dengan baik secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya melihat aspek fisik pekerjaan tetapi juga mencangkup berbagai faktor yang lain seperti kemampuan kerja, kedisiplinan, interaksi dalam tim, inisiatif dan potensi kepemimpinan. Dengan melakukan penilaian kerja, pekerjaan selain menilai mencapaikan pekerjaan karyawan juga dapat mengatur perkembangan dalam pekerjaan mereka dan kemungkinan profesi di masa depan. Selanjutnya yaitu poin B, aspek yang dinilai dalam prestasi kerja pendidik. Aspek-aspek yang dinilai dalam prestasi kerja pendidik umumnya berbagai dalam dua teknologi utama, yaitu yang pertama itu aspek kinerja pengajar. Aspek ini pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar yang meliputi yang pertama perencanaan pekerjaan, kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pengajar yang inovatif dan menarik, serta mampu menciptakan suasana belajar yang konstruktif dan penyenggalaan bagi siswa. Yang ketiga yaitu peningkatan pembelajaran, kemampuan guru dalam menilai hasil pembelajaran siswa secara objektif, adil, dan transparan, serta menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan profesional, kemampuan guru dalam mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang pendidikan serta meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan seminar. Yang kedua itu aspek perilaku kerja. Aspek ini berfokus pada sikap dan perilaku guru dalam menjelaskan tugasnya sebagai pendidikan. Yang pertama itu kedisiplinan.
ketaatan guru terhadap peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, serta kesediaan guru untuk datang tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu kerjasama. Kemampuan guru dalam kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, staf sekolah, orang tua siswa, dan pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, orang tua siswa, rekan sejawat, dan pihak lain secara efektif, sopan, dan santun. Yang keempat yaitu etos kerja. Semangat dalam komitmen guru dalam melaksanakan tugasnya dengan penilaian serta dedikasi pengabdian terhadap profesi guru. Yang kelima, kemampuan kepemimpinan. Kemampuan guru dalam memimpin dan membimbing siswa serta menjadi teladan bagi siswa dalam hal sikap dan perilaku. Selanjutnya itu tentang yang C, aspek yang mempengaruhi prestasi kerja pendidik. Faktor-faktor mempengaruhi peserta kerja pendidik. Prestasi kerja pendidik merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik serta yang telah ditetapkan. Pencapaian prestasi kerja yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penghasilan generasi penerus bangsa dan kualitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja pendidik. Yang pertama yaitu faktor individu. Poin yang A, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang B itu kemampuan profesional. Kemampuan guru dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang C, kepribadian, sikap dan perilaku guru yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Yang D, motivasi, semangat dan mendorongkan guru pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang E, kesejahteraan, kondisi fisik dan mental guru yang prima serta terpenuhinya kebutuhan hidup dan layak. Yang kedua, faktor organisasi. Kepemimpinan sekolah, kemampuan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif serta menciptakan lingkungan kerja komunikatif bagi guru. Yang B, kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru. Yang C, sumber daya sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, buku teks dan alat peragat yang lengkap, serta teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Yang D, kerjasama antar guru. Kemampuan guru untuk bekerja sama dalam tim dan saling membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin yang ketiga, faktor eksternal. Yang A, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berhak pada peningkatan kualitas pendidikan serta program pelatihan guru, penyediaan dana pendidik, dan peningkatan kesejahteraan guru. Yang B, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendukung pendidikan seperti akses pendidikan yang mudah dan terjangkau serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang C, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti penggunaan media pembelajaran online dan program pembelajaran digital. Yang D, meningkatkan prestasi kerja pendidik. Untuk meningkatkan prestasi kerja pendidik diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak seperti peningkatan komunikasi guru melalui pelatihan, seminar, dan
Formkop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Yang E, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk mendukung prestasi pembelajaran mengajar. Yang F, peningkatan kesejahteraan guru, pembelajaran gaji dan tunjangan yang layak serta jaminan kesehatan dan sosiologi bagi guru. Yang G, pembangunan pekerjasama antar guru, mendorong guru untuk saling bekerja sama dan berbagi pengalaman dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin D, tujuan peningkatan prestasi kerja pendidik. Yang pertama yaitu pengembangan karyawan. Yang A, meningkatkan kinerja pembelajaran umum balik kepada karyawan tentang strategi dan what's next mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kinerja mereka. Yang B, peningkatan motivasi, memberikan pengakuan atas prestasi karyawan sehingga mereka termotivasi untuk terus bekerja dengan baik dan mencapai target yang lebih tinggi. Yang C, pengembangan potensi, mengidentifikasi potensi karyawan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan diri dan mencapai prestasi maksimal mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang A, prestasi dan kenaikan gaji, memberikan dasar yang objektif untuk menentukan siapa yang layak di universitas atau diberi kenaikan gaji. Yang B, pengembangan kerja, pemantauan pengembangan karyawan pada sosial yang paling sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Yang C, memberikan penghargaan, memberikan dasar untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan harganya atau bonus. Yang ketiga, peningkatan kinerja organisasi. A, meningkatkan potensi meningkat kinerja karyawan secara keseluruhan sehingga meningkatkan prestasi organisasi. Yang B, mencapai tujuan organisasi. Organisasi mencapai tujuan dengan memastikan bahwa semua karyawan bekerja secara efektif dan efisien. Yang C, meningkatkan moral dan komitmen karyawan. Meningkatkan moral dan komitmen karyawan sehingga mereka lebih layak dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, pengembangan sistem sumber daya manusia. Yang A, mengevaluasi efisien program pelatihan dan pengembangan, mengevaluasi efektif program pelatihan dan pengembangan. Yang B, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan dan pelatihan dan mengembangkan karyawan sehingga program pelatihan dan pengembangan dapat direncanakan dengan tepat. Yang C, meningkatkan efektivitas sistem penilaian kinerja, meningkatkan efektivitas sistem penilaian pekerja sehingga sistem tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya yaitu poin E, kebijakan pemerintah tenaga penilaian peserta kerja pendidik. Kebijakan pemerintah dalam penilaian kinerja diatur dalam Peraturan Nomor 46 Tahun 2011. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya itu meningkatkan prestasi dan kinerja. Yang kedua, meningkatkan prestasi PMS. Yang ketiga, modifikasi pengalaman kinerja PNS. Yang keempat, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam pembinaan karir PNS. Yang ke B itu komponen penilaian, sarana dan kerja pegawai SKP, perilaku kerja. Yang C itu pelaksanaan penilaian, dilakukan secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilaian yang berwenang. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk yang pertama yaitu memberikan penghargaan, yang kedua pembinaan karir, yang ketiga pemberhentian PNS, yang keempat pengembangan kompetensi PNS. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.